Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan iman sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjutkan dengan taklim. Mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang diutus menjadi nabi dan rasul yang terakhir, dan siapa yang selalu mentaatinya insyaallah nanti akan dapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang tauhid. Kajian tauhid ini terus terang Bapak Ibu dalam sejarah banyak yang tidak menyukai, bahkan mungkin nanti ada yang memusuhi dengan materi ini. Dan ini terbukti di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu dibenci oleh orang-orang masyarakat Arab pada waktu itu? Karena beliau mengajarkan tauhid. Tauhid itu artinya mudah sekali Bapak Ibu, mengesahkan Allah, mengajarkan kita Allah itu cuma satu. Kalau di zaman seperti ini memang kita tidak melihat ada orang yang menyembah selain Allah seperti menyembah berhala. Itu tidak kelihatan. Hampir memang sudah tidak ada itu kecuali agama di luar Islam. Tapi ada ajaran-ajaran yang kecil, cuman dampaknya juga sangat besar sekali. Mempercayai hal-hal selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh saja Bapak Ibu, kalau contoh yang mudah saja di zaman sekarang ini, mohon maaf nih kalau ada jamaah yang memilikinya, itu kan ada yang suka pakai akik, cincin akik. Dia bilang begini, kalau ini kita gosok-gosok ini, wah ini nenek-nenek aja melelet sama saya, apalagi cewek-cewek. Kalau masih punya keyakinan seperti itu bentuk syirik kita yang sangat modern sekarang ini. Itu benda Pak, yang benda mati, sekarang benda hidup. Sekarang lagi tren itu di masyarakat itu. Orang berlomba-lomba beli burung perkutut yang bunyinya wow bagaimana gitu. Dan dia punya keyakinan begini, gara-gara burung perkutut ini, wah rezeki saya lancar sekarang, tidak kayak dulu-dulu sebelum punya perkutut. Nah, ini contoh dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan syirik Bapak Ibu.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya, masih ada orang punya keyakinan kalau kita sudah berislam, sudah bersyahadat, dijamin sampai akhir hayat kita nanti kita tetap menjadi orang Islam. Ini juga keyakinan yang harus kita luruskan. Ternyata di dalam beberapa kitab yang kita kaji, salah satunya adalah kitab Tauhid, ada salah satu perbuatan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat kita ini Bapak Ibu. Jadi kalau kalimat syahadat itu batal, ya ibaratnya kita sholat, wudunya batal. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri itu. Oleh karenanya kita harus berhati-hati karena masalah tauhid ini sangat pribadi sekali Bapak Ibu. Orang lain sulit untuk mendefinisikan orang ini bertauhid benar atau tidak bisa itu Bapak Ibu, kecuali diri kita sendiri yang tahu itu. Oleh karenanya hal-hal yang sangat membahayakan dalam tauhid kita ini harus kita jaga betul-betul, karena akidah ini sangat mendasar sekali. Kalau akidah kita kurang benar, maka ibadah yang lain akan berpengaruh Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau jamaah syuhada ini aman dari perbuatan-perbuatan yang insya Allah kita sampaikan ini. Sebab kita khawatir kalau zaman Nabi saja banyak masyarakat yang kurang menyenangi. Mudahan zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya yang memusuhi kalimat-kalimat tauhid ini. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat kita. Makanya Nabi menekankan pada kita Bapak Ibu, kenapa setiap kita habis sholat harus beristighfar. Siapa tahu syahadat kita terpengaruh kadang dengan hal-hal yang sepele kita tidak sadar Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang habis sholat tidak mau istighfar, kata Nabi termasuk orang yang sombong itu. Makanya kita dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sependapat di masjid kita ini, setiap habis sholat kita berzikir minimal baca istighfar 3 kali. Karena amalan zikir itu sangat banyak, silahkan saja. Karena kita sudah sepakat sama Pak Imam tidak dizaharkan zikir itu. Nah, oleh karenanya istighfar itu sangat penting sekali itu. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang habis-habisan menegakkan kalimat tauhid yang diminta oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengesahkan Allah saja. Makanya tempo hari sudah pernah kita singgung jamaah yang dimuliakan Allah, kita itu loh dari kecil sudah belajar qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad. Kita sering kita sudah yakin, kita beriman kepada Al-Quran sudah benar, bacanya sudah benar, terjemahan sudah benar. Kadang prakteknya yang kita sering melenceng dari tafsir yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Salah satu contoh, mohon maaf Bapak Ibu, di akhir tahun kemarin masih ada saudara kita yang muslim ini khususnya yang mengucapkan dengan terang-terangan selamat hari Natal pada saudara-saudaraku. Itu dalam segi kaidah sudah bertentangan dengan apa yang kita baca qul huwallahu ahad. Kalau kita menyatakan selamat hari Natal berarti selamat lahirnya Tuhan Yesus. Kalau ada mengucap selamat Natal berarti mengakui Nabi Isa itu anaknya Allah. Kita umat Islam mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya sedikit aja dari segi kalimat. Makanya Bapak Ibu kita sering dibimbing kalau kita mendampingi anak-anak kita, adik-adik kita itu Pak Pengulu selalu membimbing, mengingatkan kembali supaya syahadatnya itu
Tidak terpengaruh kembali. Siapa tahu kemarin sebelum nikah syahadatnya sudah lepas, maka mau nikah kadang dibimbing kembali itu. Dan kadang kita prihatin Bapak Ibu, kita ini banyak anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, kadang bersyahadat saja dituntun itu masih salah. Nah, kemudian kita masuk hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Kita mengutip dari salah satu kitab karya Said Hawa. Yang pertama adalah bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk berusaha dan berikhtiar, tetapi melarang kita bertawakal kepada ikhtiar kita. Nah, ini pengertiannya begini Bapak Ibu, namanya ikhtiar itu adalah usaha. Kalau kita ambil contoh misalnya petani saja, misalnya kita pagi-pagi petani kan menanam padi, ngejik, udah nanam semua. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, ya Allah saya sudah menanam padi, menyemai benih, kepadamulah ku serahkan padi ini, mudah-mudahan engkau berikan saya panen yang bagus. Itu namanya tawakal kepada Allah. Tapi kalau tawakal kepada usahanya, lihat aja, saya menanam tadi pagi, nanam padi sekian hektar sesuai dengan bimbingan arahan penyuluh PPL lapangan, pasti nanti hasilnya akan 2 kali lipat dari yang kemarin. Itu namanya tawakal kepada ikhtiarnya. Jadi kita bisa sedikit saja kalimat itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga, misalnya contoh yang lain, ada orang nih berusaha berdagang, ada temannya bilang, wah hebat jualanmu habis hari ini. Yang jualan bilang begini, iyalah setengah mati aku jualan mulai pagi ku siapin. Di samping itu ada juga raja-raja dari guru-guru kita itu, makanya laris itu. Kamu sih tidak mau pakai begitu. Nah, ini adalah contoh kalimat orang bertawakal bukan kepada Allah. Tapi kalau orang bertawakal kepada Allah dibilangi, wah hebat jualanmu habis hari ini ya. Iya, karena Allah lagi memberikan rezeki kepada saya hari ini, alhamdulillah. Itu yang benar, namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang lain misalnya Bapak Ibu, sekarang ini kan banyak orang-orang kurang kerjaan atau susah lapangan kerja. Ada orang kebetulan sukses nih, orang tuanya ditanya, wah hebatnya anakmu sekarang bisa kerja di sini gajinya sekian. Terus orang tuanya bilang begini, iyalah anakku kan kuliahnya saja sampai S2 di luar negeri lagi, pantaslah dapat pekerjaan seperti itu. Itu kalimat itu benar, tapi itu ikhtiar kepada usaha kita. Tapi kalau ikhtiar kepada Allah, jawabannya harus ganti. Alhamdulillah atas ilmu yang diberikan Allah kepada anak saya sekolahkan ke sini-sini. Alhamdulillah Allah membalasnya, memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anak saya. Harus Allah itu nomor satu duluan Bapak Ibu. Ini masalah yang pertama, tawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalimatnya di sini kita ditantang, kalau kita orang yang beriman, tawakal kita harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan ini kalau Allah tidak memberi, tidak akan ada Bapak Ibu. Ini kalimat bagi orang yang beriman. Kemudian yang membatalkan tauhid yang kedua adalah
tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin yang kita miliki ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh-contoh yang sangat sepele Bapak Ibu. Mari kita mendalami kembali bahwa nikmat yang diberikan Allah lahir batin kita ini adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang ada orang ditegur temannya, hebat kamu itu sudah umurnya 70 masih sehat gagah lagi. Kalau dia jawabnya begini, ini tawakalnya bukan kepada Allah. Artinya bukan mensyukuri nikmat itu dari Allah. Misalnya bikin, iyalah setiap hari Ahad pagi saya selalu senam sehat, jogging, lari, saya menjaga ini itu kan. Dia lupa sama Allah. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat lahir batinnya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban yang benar sesuai dengan kaidah kita adalah tetap kalau kita dibilang, waduh Bapak ini sehat, bugar, kita tetap jawabnya, alhamdulillah Allah masih meminjami saya kesehatan. Allah masih meminjami mulut kita bisa ngomong enak, masih bisa meminjami lidah kita bisa merasakan pahit, asin dan seterusnya. Ya, ini contoh kalimat-kalimat yang sepele kadang spontan kita sampaikan, kita enggak sadar itu adalah hal-hal yang bisa membahayakan kalimat tauhid yang ada pada diri kita, atau dengan kata lain bisa membatalkan syahadat kita. Makanya setiap muslim wajib mengakui bahwa semua nikmat yang diperoleh di dunia ini semua adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-20, alam tara annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Al-Quran surah Luqman ayat ke-20. Oleh karena itu dari ayat ini manusia tidak boleh mengklaim bahwa nikmat yang dia peroleh ini hanyalah semata-mata karena usahanya sendiri. Jadi kita kembali kepada kalimat awal tadi, semua nikmat yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mensyukurinya. Karena kalau kita syukuri akan bertambah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya kira ayat ini sudah sering kita dengar. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, Allah akan selalu menambah kenikmatan itu. Tapi kalau kita mengkufuri, mengingkari, azab Allah sangat pedih itu. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat kita adalah beramal dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sulit kelihatan Bapak Ibu. Allah sudah mengingatkan pada kita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162, 163, sering dibaca kalau orang pakai bacaan ini di sholatnya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kata Allah, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Nah, ayat ini tafsirnya sangat banyak sekali, bervariatif. Bapak Ibu, kita mengambil agar syahadat kita tidak lepas dari diri kita ini, kita harus berhati-hati. Kalau yang namanya ibadah itu Bapak Ibu, semua yang kita lakukan tuh,
mulai dari ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain. Kalau dicontohkan dalam kitab-kitab yang kita baca ini contoh nih misalnya sholat, dia sholatnya bagus sekali, pokoknya bagus sesuai dengan syariah lah, sesuai dengan kitab-kitab panduan itu. Cuman masalahnya di hatinya ada penyakit kecil. Nih sholat saya nah yang paling benar, apa yang lain itu tidak benar itu. Itu kalimat dalam hati Bapak Ibu, itu bisa mempengaruhi syahadat kita itu. Berarti sholat kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Bagaimana yang benar seperti diajarkan, kita beribadah ini murni semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zakat juga begitu. Kalau zakat sesuai dengan kaidah kan kita sudah paham semua, tapi kalau niatnya tadi itu supaya orang tahulah di jamaah syuhada ini saya yang paling banyak bayar zakat, apa yang lain itu pelit betul. Itu kan nggak diucapkan Pak, tapi dalam hati saja. Itu sudah termasuk bentuk ibadah-ibadah yang sangat mengganggu kita. Begitu juga puasa. Kadang dalam hati komentar begini, apa itu baru tengah hari udah loyo puasa itu. Coba lihat saya ini kuat, dan seterusnya. Kita tidak boleh begitu Pak. Jangan mendefinisikan orang puasa itu loyo. Justru kadang ada orang puasa itu semangat, bahkan kadang ada yang loyo itu karena tidak puasa, karena sakit, karena banyak pikiran dan sebagainya. Jadi ini contoh, mari semua ibadah yang kita lakukan kita niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ada yang beribadah niat karena ingin dapat pujian dari manusia. Karena kalau pujian manusia itu sudah jelas kita beribadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyekutukan. Tadi kan kalimatnya la syarikalah, kita tidak menyekutukannya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan kembali. Kadang kita ini juga dibisiki oleh iblis Bapak Ibu. Itu hebatnya iblis itu. Kita sholat itu udah bagus-bagus dari awal tuh, Allahu Akbar, enak sudah. Di tengah-tengah dia ada bisikan yang seperti tadi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat yang membatalkan dua kalimat syahadat adalah memberikan hak, menghalalkan dan mengharamkan hak, memerintahkan dan melarang, atau hak menentukan syariat itu hukum pada umumnya kepada selain Allah. Ini maksudnya kalau kita sudah mengetahui hukum itu jelas dalam Al-Quran, kehalalannya dan keharamannya, kita harus jauhi. Kita harus ikuti kalau itu benar, kalau itu salah harus kita tinggalkan. Karena hukum itu yang menentukan halal dan haram itu hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam konteks ini Allah menilai orang-orang Yahudi dulu dan Nasrani telah mempertuhankan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka karena mereka mematuhi ajaran-ajaran rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut secara membabi buta, biarpun mereka menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang dihalalkan, dia akan lakukan. Jadi ini kalau boleh kita tambahkan termasuk kultus kepada orang-orang yang lebih di atasnya. Kalau dicontohkan di sini orang Yahudi dan Nasrani membesar-besarkan rahibnya atau pendetanya. Nah, kalau kita umat Islam membesar-besarkan kiainya, gurunya, karena saking patuhnya harga mati disuruh berbuat maksiat pun dia lakukan. Alasannya apa? Taat kepada guru, taat kepada kiai dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya kita dianjurkan kaum muslimin hanya diberi hak menetapkan hukum melalui ijtihad untuk segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, namanya ijtihad itu
termasuk kemarin salah satunya Bapak Ibu sampai saat ini belum dicabut, fatwa Majelis Ulama Indonesia beristihad membela saudara kita yang ada di Palestina, hukumnya wajib. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Itu namanya ijtihad Bapak Ibu. Kita tidak membicarakan ijtihad yang lain-lain, kita membicarakan ijtihad yang ada kaitannya dengan nasib saudara kita yang sampai saat ini menurut informasi yang ada di Palestina masih dibantai oleh saudara-saudara kita dari kelompok Yahudi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kemarin sudah bikin gerakan, tidak ada salahnya juga sekarang bikin gerakan lagi dalam rangka ijtihad meringankan beban saudara-saudara kita ini. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengingatkan kembali hal-hal yang bisa membatalkan kalimat tauhid kita. Yang kelima adalah taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir diakhiri dengan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 151 152, kata Allah, wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan-perbaikan. Saya kira ini jelas sudah Bapak Ibu, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mentaati kepada siapapun di muka bumi ini yang melewati batas. Artinya pemimpin siapapun kalau dia melewati batas, kita tidak ada kewajiban untuk mentaati. Yang nyata-nyata bikin kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira penjelasannya kita serahkan sama jamaah. Karena ini musim politik, nanti salah-salah kita bisa salah nanti. Artinya siapa yang bikin kerusakan tidak wajib kita taati di muka bumi ini. Ini menurut Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah hampir suruk, maka kita cukupkan sampai 5 dulu. Masih ada lagi 15 Bapak Ibu hal-hal yang bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan 5 ini yang pertama bisa kita amalkan sehingga akidah kita, tauhid kita tetap terpelihara, dan insyaallah seperti ayat yang kita sampaikan tadi di awal tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, pesan Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan jamaah kita ini selalu diberikan akhir hidup oleh Allah dengan keadaan iman dan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.